Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Pagi ini anak-anak udah beraktivitas, lari-lari, udah main-main, dan tentunya udah sarapan nyemil ya teman-teman nih. Lagi bermain-main. Anak-anak ini suka banget bersih ya teman-teman. Belum dibersihkan anak-anak itu ya mainnya kurang gimana gitu ya teman-teman, karena ada sisa bulu-bulu yang habis gelut-gelutan seperti itu. Dan pagi ini Mak Miu mau ngasih informasi silsilah dari keluarga Miu ya teman-teman. Kenapa kok anak-anak di sini bisa gembul-gembul? Tuh ya, awalnya memang mereka sebagian dari jalanan. Kita rawat dengan sepenuh hati, kita mau fasilitasi mereka semaksimal mungkin lah. Alhamdulillah mereka jadi anak yang sehat, anak yang gembul, anak yang cantik dan menggemaskan. Yang tertua dulu ya teman-teman, ini geng kunyit. Ini yang sini masih ada si Agni, yang ini sama si Uwi. Si Uwi dan si Agni ini kenapa? Tom, nggak usah naik-naik, ini keberatan badan. Ya udah Mak Miu lanjut ya. Si Uwi dan si Agni ini adalah anaknya Cice. Cice itu Mak Miu rescue waktu skabies parah, itu masih ingat, di tengah sawah di bawah pohon ya teman-teman. Terus langsung Mak Miu bawa ke klinik, terus alhamdulillah sembuh, sehat, terus mempunyai keturunan si geng kunyit. Itu ada videonya di bawah banget ya teman-teman, Cice. Jadi induknya si ini Uwi dan si Agni ini adalah kucing jalanan juga. Untuk video-videonya ada teman-teman, tapi di bawah banget ya. Dan sebelum Cice Mak Miu rescue, Mak Miu udah merescue kucing-kucing kecil di jalanan, di sampah, di pasar gitu ya teman-teman. Mungkin videonya memang nggak ter-up ya, karena mungkin ketindih-ketindih gitu. Ada kok video-video lama Mak Miu yang Mak Miu sering rescue kucing-kucing kecil itu. Yang kecil-kecil itu kebanyakan meninggal ya teman-teman, karena Mak Miu tempatnya kurang tepat, kurang baik lah. Pokoknya Mak Miu waktu itu hanya merescue gitu, pengennya menolong gitu malah, tetapi ternyata malah salah kaprah ya teman-teman. Kita tempatnya kurang baik, kurang pas lah intinya untuk mereka. Dan dulu kan ruangannya cuma ini aja ya teman-teman, dan nggak sebagus ini. Mungkin teman-teman subscriber yang lama tahulah, ruangan ini tuh penuh kenangan. Allahu Akbar. Terus mereka ya, kita nggak bisa bawa mereka ke dokter, kita hanya bisa kasih makan aja nasi sama ikan cuek ya teman-teman. Terus kena virus serentak, itu akhirnya meninggal. Video lamanya Mak Miu ada kok teman-teman, kalau mau kepoin. Untuk teman-teman yang subscriber baru bisa kepoin video Mak Miu lama. Terus untuk si Scarlet ini ya teman-teman, bentar. Untuk silsilahnya si Scarlet ini Mak Miu diamanahin dari teman Mak Miu ya teman-teman, karena waktu itu Mak Miu itu punya kucing juga telon seperti ini, namanya Miu. Dia sedang hamil, masih hamil muda lah kalau nggak salah itu. Kan dulu tempatnya nggak di sini ya teman-teman, Mak Miu ada di rumahnya Simbah. Nah, itu hilang. Mak Miu main ke rumah teman, beliaunya punya kucing telon ini persis Miu seperti ini, cuma Miu itu mixed dome gitu teman-teman. Hilang, diangkut orang nggak tahu.
Terus ini diamanahin si Scarlett ini buat gantiin Miu. Dan si Scarlett punya anak, si Tarjo, Katy, sama Sika. Ini anaknya, ini si Tarjo, Katy, sama Sika. Sika itu juga telon. Sikanya diadopsi sama Bunda di Talun ya teman-teman. Ini si Scarlett sama si Bonbon. Si Bonbon itu kucing dari Jakarta ya teman-teman, yang diamanahkan ke kita, tapi Bonbonnya menghilang. Ada videonya, teman-teman bisa cek di bawah juga. Dan ya memang fasilitas kita kurang memadai, akhirnya ada tetangga yang pengen ngadopsi, kita berikan, tapi ternyata tidak amanah. Akhirnya kita ambil lagi itu si Bonbon. Terus sekarang Bonbonnya hilang, nggak tahu kemana, juga belum balik-balik teman-teman. Terus siapa lagi ya yang paling lama di sini? Oh, si Kedelai Gosong. Si Kedelai Gosong ini 3 bersaudara ya teman-teman. 3 bersaudara. Dia punya saudara namanya Meme dan Momo. Ada juga videonya. Semua Mak Miu video. Ini nih kucing dari Kanigoro. Kita nolonginnya karena orangnya yang punya itu sedang hamil gitu teman-teman, terus diamanahkan ke kita. Namanya induknya Mola Moli, itu yang mati karena keracunan. Karena tempatnya Mak Miu dulu kan pagernya pendek, dan induknya si Malika ini kan kucing domestik ya, jadi bisa lompat. Akhirnya nggak tahu nemu tikus dari mana, kita bawa pulang, nggak ada 5 menit si Mola Moli meninggal. Dan kebarengan si ayah itu nemu si grupnya bule itu ya teman-teman, kalau nggak salah masa kecilnya si Malika ini. Bule, Momo, Meme itu. Terus bulenya meninggal kena virus, Momo dan Meme juga. Untuk si Malika alhamdulillah bisa survive ya teman-teman. Terus siapa lagi? Ini si Utih. Si Utih ini kalau nggak salah Mak Miu pas juga lagi lahiran si Elma ya teman-teman. Si Utih, Dante Junior itu 3 bersaudara. Ini si Utih, terus waktu meninggal kena racun sama si Mercy kan yang satunya. Nah, ceritanya si Utih ini kok bisa ada di sini itu ayah yang nemuin. Di kamar mandi ini dulu kan dibuka gitu kan, belum ada pintunya, masih dijadiin gudang kan waktu itu, karena kita juga masih ya ada di rumahnya Simba. Pokoknya kita hanya mengolah ruangan ini aja untuk tempat anak-anak. Grupnya si Utih itu berada di pojokan situ teman-teman, di ruangan ini. Terus sama ayah juga dibiarin, mungkin kucing tetangga atau kucing siapa yang lahiran di situ. Ternyata udah beberapa hari itu nggak kunjung datang si induknya, entah itu meninggal atau kemana gitu. Ya akhirnya kita rawat, karena ayah juga repot waktu itu ngurusin Mak Miu lahiran juga kan, jadi bareng-bareng, jadi dibiarkan aja di situ. Tapi kok yo lama-lama kasihan, akhirnya kita rawat. Si siapa itu Druga yang kena virus yang barengan si Malika itu ya, waktu itu ada 16 atau 17 ekor gitu teman-teman barengannya Druga itu yang meninggal. Pokoknya kucing-kucing kecil, dan tempatnya belum seperti ini pokoknya. Teman-teman bisa cek lah videonya di bawah. Terus si Ganteng Tom ini sebenarnya juga kucing rescue dari pasar, terus diadopsikan sama si kakaknya ayah. Terus waktu itu dia ketabrak motor, ayah disuruh obatin, alhamdulillah udah sembuh ya, waktu masih kecil dulu. Terus waktu itu diminta lagi
diminta lagi, ternyata malah ke lindes mobil teman-teman. Akhirnya kita ambil dan kita rawat lagi dan kita nggak kasihkan. Nah untuk si Tom ini juga pasang pen ya teman-teman, karena di pinggulnya ini kan semplah, patah lah, pasang pen 3, dan itu kakinya masih belum bisa balik itu karena sarafnya kejepit atau kebalik gitu. Nah ini juga bukan kucing asli dari kampung sini ya teman-teman. Terus siapa lagi teman-teman? Wah, ini si ganteng Krimi ini juga dari pasar teman-teman. Waktu itu ayah Mak Miu suruh belanja kardus kalau nggak salah. Ini Imi ini dibawa pulang dengan kaki peok dan di anusnya itu keluar darah terus teman-teman, dan tulangnya itu bedosol gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah kita cekkan ke klinik, tidak mengganggu dan jalannya juga sudah normal. Jadi ini anak-anak dari pasar ini preman pasar semua ini. Terus si Osin ini kenapa dinamakan si Osin, biar Mami itu selalu ingat kalau Osin ini berasal dari pom bensin. Waktu itu ayah lagi beli bensin, terus si Osin ini menggelibet gitu ya. Terus ditanyain sama mas-mas penjaga pom, katanya udah ada 2 hari di pom bensin gitu dengan keadaan kelaparan dan masih kecil loh, kayak dulu itu kayaknya masih seperti si Asep ini. Nah ternyata waktu divaksin ya dia bunting teman-teman, dan lahirlah si Asep. Nah ini si Asep ber5 saudara tetapi tidak normal ya teman-teman, dan si Asep inilah satu-satunya yang bisa bertahan. Alhamdulillah meskipun dari kecil sakit-sakitan dia sehat ya teman-teman, bisa tumbuh sampai sekarang. Si Jamal Wagyu ini dari Malang ya teman-teman. Nah Jamal Wagyu kenapa dinamakan Jamal Wagyu? Jamal itu nama pemberian dari yang merescue Jamal pertama kali, katanya nggak boleh diganti lah namanya, pokoknya Jamal. Dikasih tambahan Wagyu karena dia gini-gini udah pernah makan daging Wagyu ini, si sapi ini Mak Miu ini. Si Jamal Wagyu ini anak dari Malang, dia datang ke restoran terus sama yang rescue itu disembunyi-sembunyikan gitu, tapi konangan sama si bosnya teman-teman. Akhirnya dibuang lah si Jamal ini. Akhirnya kita terima. Ya nggak sebagus ini dulu ya teman-teman, ada videonya juga di videonya Mamiu di bawah ya, video Jamal. Anaknya kecil, medisil, terus jamuran penuh gitu badannya. Sekarang kan anak-anak yang masuk di sini Mamiu steril semua ya, baik cewek juga cowok, dan juga vaksin. Minimal vaksinnya 2 kali. Semua sudah steril kecuali si Asep. Si Asep memang belum waktunya ya teman-teman. Siapa lagi teman-teman? Si Suti ini dari klinik, dia korban juga ditelantarkan ownernya ya teman-teman. Alhamdulillah lebih baik ditelantarkan di klinik ya teman-teman. Si Suti ini kasusnya dia itu kena racun teman-teman, terus dibawa ke klinik. Mungkin saking lamanya di klinik, ownernya takut dengan biaya, akhirnya ditinggal. Dan si Suti ini nggak bisa normal karena itu muter gitu, degleng gitu loh ya. Mungkin juga karena sarafnya. Tapi alhamdulillah menjak dibawa pulang ke rumah sini, si Suti ini nggak separah dulu. Masih sudah bisa lari-larian, sudah santai gitu. Dulu pertama kali dikeluarin si Suti ini ya muter-muter kayak kitiran gitu teman-teman. Alhamdulillah juga udah diakupuntur juga. Jadi kita nolongin anak-anak itu ya semampu kita, dan kita buat semaksimal mungkin teman-teman. Untuk pembelajaran aja Mamiu dulu merescue, cuma kasih makanannya pun tidak, pokoknya makan gitu ya. Dan untuk sekarang Mamiu dan ayah itu merescue
semampu kita, semaksimal mungkin, dari obat-obatan, dari fasilitas, dari vitamin, biar anak-anak itu benar-benar sehat. Kita rescue, kita bawa pulang jadi anak yang sehat, terus bisa merasakan kebahagiaan di rumah Miu. Seperti itu teman-teman. Terus siapa lagi ya yang belum? Pak Lurah. Pak Lurah masih dikurung sama ayah di depan karena ngerah si cewek-ceweknya Mak Miu itu. Yaudah, kita ke depan dulu. Di sini semua tadi udah Mak Miu spill ya, asal usulnya anak-anak itu. Nah, Pak Lurahnya lagi bobok nih teman-teman. Oh, grooming terus nih Pak Lurah ini juga kita tolong ya teman-teman. Kasihan karena ceritanya Pak Lurah ini dikurung dari kecil selama 3 tahun. Kasihan banget, dia datang dengan wajah yang bores-bores, badan kurus, bulunya rusak. Jadinya dia anak trauma lah intinya. Dia trauma banget. Terus jadi kucing yang garang, dan sampai sekarang kadang-kadang itu dia kayak suka marah-marah gitu teman-teman. Tapi ya kalau mungkin pas moodnya nggak baik gitu ya, kasihan banget sih. Kita tolongin si Pom-Pom ini karena seperti itu kasusnya. Ada videonya di bawah juga teman-teman, waktu suka nyerang gitu ya. Bisa dicek videonya si Pom-Pom. Namanya Pom-Pom ini dulu Mochi teman-teman. Sekarang sama ayah, sekarang diganti Pom-Pom. Lanjut ke Kikan. Saat ini Kikan sama ayah dikurung lagi karena dia stres lagi teman-teman, karena ya itu di uber-uber sama yang lainnya. Yo maaf, saya belum tak bersihkan matanya. Nah, Kikan ini ceritanya dia itu dari mengais-ngais sampah gitu ya teman-teman. Dulu yo nggak segembel ini bulunya, dia itu datang kurus banget, matanya yang satu itu terus mengeluarin nawa belek, bau banget matanya itu teman-teman, dan itu kan rahangnya itu mencele itu teman-teman. Nggak tahu kronologinya gimana, dia mengais-ngais sampah di penjual nasi goreng. Kita rescue, kita tolongin, dan itu matanya dioperasi ya teman-teman. Kantung matanya diambil biar gak merebes gitu karena bau banget, dan badannya kurus, penuh jamur juga, dan sekarang udah makin gendut, alhamdulillah. Nah, seperti itulah teman-teman silsilahnya anak-anak di keluarga Miu. Udah tahu semua kan untuk teman-teman yang baru. Kalau teman-teman yang lama mungkin sudah nonton ya. Dan untuk si Neko ya teman-teman, Neko yang sekarang masih ada di klinik, insya Allah 3 hari lagi Neko dijemput. Neko itu sebenarnya yang nolongin temennya ayah. Neko datang ke rumahnya temennya ayah itu, nggak tahu itu dilepas atau memang datang sendiri. Terus ditolong, cuma dikasih makan aja karena temennya ayah itu istrinya lagi sakitnya, sakit nggak biasa ya teman-teman. Jadi temennya ayah itu nggak bisa ngerawat si kucing Neko itu. Akhirnya ditawarin ke ayah, akhirnya ayah bawa pulang si Neko dengan keadaan kayak kucing buyutan gitu ya, goyang-goyang terus gitu kepalanya, tapi anaknya aktif. Nggak taunya borong semua penyakit teman-teman, dan sampai hari ini masih belum kita bawa pulang. Jadi di sini kucing yang bukan dari jalan itu cuma si Scarlet ya teman-teman. Untuk yang lainnya ini semua dari jalan lah rata-rata. Ya kebetulan aja yang ayah tolong itu nggak tahu ya, kucingnya bulunya seperti ini. Mungkin ya karena dari makanan juga ya teman-teman, jadi bisa seperti itu. Mak Miu juga nggak pilih-pilih kucing sih. Si Malika dulu kecilnya kayak apa tuh, sekarang bulunya juga jadi lebat kayak gitu.
Ini si Malika ini kan barengannya si Lulu yang diculik orang waktu dijemur itu kan. Teman-teman masih ingat ya yang lama itu. Si Malika kan persis kucing kampung, nggak taunya gedenya gondrong kayak gini toh. Pada ngadem semua. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa ceklah video-video Mak Miu yang lama ya. Ya udah teman-teman, Mak Miu udah kasih informasi silsilah dari keluarga Miu. Kenapa mereka bisa ada di sini dan dari mana asalnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen buat yang belum. Mak Miu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.